Pemirsa, AHY menjadi calon wakil presiden terkuat untuk Jokowi berdasarkan survei, sementara Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden terkuat untuk Prabowo Subianto. Rekan saya Poppy Zaidra akan menyampaikan pemaparannya untuk Anda. Silakan Poppy. Baik, terima kasih Tasya. Kalau kita lihat bahwa memang Jokowi dan AHY ini diperkirakan menjadi calon terkuat. Namun Indobarometer menggelar survei Capres dan Cawapres potensial di 2019 dan ini dilakukan pada tanggal 23 hingga 30 Januari 2018 lalu yang mereka membagi surveinya dalam 3 bagian. Berikut adalah hasil surveinya yang akan kita paparkan langsung untuk Anda. Anda bisa lihat di sini adalah peluang Capres dan Cawapres. Kalau kita lihat ini Jokowi versus Prabowo. Jokowi AHY ini memiliki persentase yang cukup tinggi dibandingkan Prabowo dan Anies di 38,6% versus 22,2%. Sementara Jokowi Gatot ini berada masih tinggi di 38,4% dan Prabowo dengan pasangan Anies Baswedan ini memperoleh angka di 20,7%. Lalu kalau kita lihat lagi Jokowi jika dipasangkan dengan Ridwan Kamil memiliki perkiraan persentase di angka 37,5% melawan Prabowo Anies di 22,4%. Nah, jika Jokowi dipasangkan dengan Tito ini juga cukup tinggi di 37% melawan 21,5% dengan persentase antara Prabowo dan juga Anies Baswedan. Lalu Anda bisa lihat juga di sini ini adalah survei jika Jokowi dipasangkan dengan Sri Mulyani, ini masih memperoleh angka persentase yang cukup tinggi di atas 30%, yaitu 36,8% melawan Prabowo Anies di 21,9%. Sementara Jokowi Agung Gumelar di 36,2% dengan versus 21,9% angka persentase yang dinobatkan kepada Prabowo dan Anies. Anda juga bisa lihat di sini selain Sri Mulyani tadi dan juga Ridwan Kamil, ini Anda bisa lihat jika Jokowi dipasangkan atau berpasangan dengan Budi Gunawan, ini angkanya juga cukup tinggi di 34,6% versus 22%. Kemudian Jokowi Puan Maharani di 34,2% melawan Prabowo Anies di persentase 22,6%. Lalu kita lihat lagi, ini masih Jokowi versus Prabowo pemirsa, di mana Jokowi jika dipasangkan atau berpasangan dengan Muldoko, ini angkanya masih di 35,1% melawan 22,4%. Lalu kalau kita lihat yang memang saat ini baru saja diangkat sebagai ketua DPR, yaitu Jokowi Erlangga ini 33,4% versus 22,3% Prabowo Anies. Slide berikutnya, ini adalah Jokowi Bamsud dengan angka persentase 33,9% versus 23,4% yaitu Prabowo Anies. Nah, ini adalah beberapa peluang Capres dan Cawapres. Nah, kalau kita lihat lagi Jokowi jika dipasangkan dengan Capres lain, ini adalah angka yang diperoleh dari Indobarometer. Kita lihat Jokowi memiliki persentase yang cukup tinggi di 49,9% versus 12,1% yang diperoleh oleh Anies Baswedan. Lalu jika Jokowi versus dengan Gatot Nurmantio, ini juga angkanya 55,8% versus 7,8%. Jadi Jokowi memang cukup memperoleh 50% di atasnya pemirsa. Indobarometer juga mencatat capres lain yaitu AHY. Jokowi jika melawan atau dengan AHY ini angkanya 56,6% melawan 5,3%. Lalu Jokowi dengan atau versus Budi Gunawan ini 57,6% versus 2,5%. Kita lihat lagi pemirsa, ini juga ada capres lain yang memang dibuat oleh Indobarometer yaitu Yusuf Kala dengan persentase 57,3% versus 3,6%. Lalu kalau kita lihat ini adalah simulasi Jokowi Prabowo versus Capres Cawapres lain. Nah, kalau Jokowi berpasangan dengan Prabowo ini persentasenya 48% versus 3,9% yang diraih oleh Budi Gunawan dan juga Anies. Jika dilihat tingkat elektabilitasnya dan juga penglihatan masyarakat terhadap Capres Jokowi Prabowo versus Capres lain ini, Jokowi Prabowo 50,2% melawan Anies Gunawan di 3,3%. Lalu untuk simulasi yang lainnya, ini Jokowi Prabowo 49,5% versus Gatot Anies di 4,5% dan Jokowi Prabowo 49,7% versus 4,2% jika Anies dan juga Gatot yang menjadi capres dan cawapres lainnya. Lalu kita lihat lagi, ini masih simulasi tentang Jokowi Prabowo versus Capres-Cawapres lain. Nah, ini jika Jokowi Prabowo masih dipasangkan 50,5% versus JK Anies di 3,2%.
Ya pemirsa, sekarang kita lihat bagaimana simulasi 3 nama capres ini menurut Indobarometer 23 hingga 30 Januari 2018. Ini adalah 3 calon presiden di mana Jokowi ini tetap memiliki persentase tertinggi di antara yang lainnya dibandingkan Prabowo dan juga Anies Baswedan, di mana Jokowi memperoleh 46,8%, lalu Prabowo Subianto di 22,9%, dan Anies Baswedan memperoleh angka yang memang masih di bawah yang lainnya, jauh di bawah yang lainnya, yaitu 2,4%. Lalu kalau kita lihat simulasi yang lainnya masih dengan Jokowi dan juga Prabowo. Nah ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang diperkirakan katanya memang sekarang lagi naik sekali. Tapi kita lihat di sini pemirsa, berdasarkan Indobarometer ini AHY tetap masih di bawah Jokowi dan Prabowo dengan persentase di 0,8%. Nah kalau kita lihat lagi masih di Indobarometer, ini Jokowi, Prabowo dan juga Gatot Nurmantio, di mana Jokowi memang masih unggul di 50,2%, sementara Prabowo di 20,6% dan Gatot Nurmantio memang cukup baik dibandingkan AHY di 1,8%. Lalu kita lihat lagi, ini adalah Budi Gunawan. Ya, ini kita lihat Jokowi juga masih berada di peringkat teratas di 50,6% dan Prabowo Subianto memang masih berada di posisi kedua dengan 21,3%. Namun Budi Gunawan masih di bawah angka 1% di 0,3%. Baik, selanjutnya kita lihat lagi Yusuf Kala. Yusuf Kala juga ini dijagokan juga di Indobarometer. Kita lihat surveinya tapi masih di bawah Jokowi dan Prabowo Subianto di bawah 0,1%. Anda bisa lihat di sini yang masih unggul tetap Jokowi dan juga Prabowo Subianto di 51,1%. Dan pemirsa kita lihat juga ini adalah AHY yang katanya cawapres terkuat. Kita lihat seperti apa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Di sini ada kita lihat lembaga LSI Deni JA yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 14 Januari 2018. Ya, kita lihat angkanya cukup tinggi, AHY di 71,2% dibandingkan cawapres lainnya. Ini Gatot berada di posisi kedua dengan 56,5%, lalu Muldoko di 18%. Muhaimin Iskandar ini juga cukup tinggi setelah Gatot di angka 32,4%, lalu disusul juga oleh Muldoko tadi yang Airlangga Hartarto di 25%, kemudian Muldoko di 18%, kemudian diikuti oleh Budi Gunawan, lalu di posisi terakhir ada Zainul Majdi di 13,9%. Bursa cawapres lainnya yang berdasarkan selain LSI Deni JA tadi pemirsa, kita juga punya poll tracking 8 hingga 15 November 2017 lalu yang menyatakan bahwa Gatot berada di posisi teratas ya. Posisi teratas sedikit berbeda dengan AHY ya, lebih tinggi Gatot di 16,4%, sementara AHY memperoleh persentase di 16%, lalu diikuti oleh Sri Mulyani di 4,3%, tapi masih jauh persentasenya dibandingkan dua calon teratas ini. Kemudian diikuti lagi oleh Budi Gunawan di 2,3%, lalu diikuti oleh Puan Maharani di 2%, dan juga ada Zainul Majdi, ini adalah Gubernur NTB di 1,3%, dan Budi Waseso di 0,9%. Tapi itu adalah poll tracking pemirsa. Demikian Tasya yang bisa kami laporkan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Popi untuk pemaparan hasil survei-surveinya. Kita lanjutkan perbincangan di studio bersama dengan Mas Hadi dan juga Pak Syarif. Saya ke Mas Hadi lagi. Kalau tadi dari pemaparan pertama ada nama-nama Jokowi dengan sejumlah nama-nama, tapi Prabowo hanya dengan Anies. Mengapa tidak mencoba mencocokkan Prabowo dengan nama-nama seperti AHY, Gatot, kemudian dengan... Mengapa tidak dilakukan seperti itu? Pertama kita mau lihat bahwa kemungkinan besar pertarungan ini kan ada 3. Nah 3 kemungkinan poros ini, ada porosnya Jokowi, poros Prabowo, dan poros yang ketiga ini akan lahir dari salah satu kepentingannya yang tidak terakomodir di dua kelompok ini, yaitu dari calonnya SBY, kemudian calonnya Bu Mega, sama calonnya Pak JK. Nah itu akan memunculkan yang ketiga. Nah kemungkinan besar kalau seandainya nanti Prabowo tidak maju, maka besar kemungkinan yang akan maju itu adalah Anies. Okay. Nah, Anies sebagai calon presiden. Nah, kemudian di sisi lain juga kita sudah coba lihat bahwa di survei sebelumnya, kita pernah dilihat di survei sebelumnya, itu juga sebagai salah satu referensinya mengapa kita coba dengan Anies. Karena memang paling besar yang menginginkan pasangan Prabowo itu dengan Anies itu paling tinggi dibandingkan Anies dengan calon-calon yang lain. Maka kita coba dengan Anies. Prabowo dengan calon-calon yang lain? Itu belum kita coba. Belum dicoba. Karena alasan yang pertama tadi, karena memang sebelumnya kita sudah pernah coba, ternyata yang paling tinggi
yang diinginkan masyarakat itu adalah Prabowo dengan dengan Anies, dan kemungkinan itu terwujud juga besar sekali karena Anies juga bukan merupakan representasi dari Prabowo, bisa lagi memrepresentasi kelompok-kelompok yang lain misalnya. Oke, baik. Salah satu faktor yang sering disebut oleh banyak pengamat politik untuk mengisi syarat untuk mengisi calon wakil presiden Jokowi itu adalah kuat secara ekonomi. Ada juga yang mengatakan harus kuat untuk merangkul pemilih Muslim tradisional. Nah, dua hal ini tidak ada di AHY, tetapi angkanya masih tinggi. Apa penjelasannya? Sebenarnya saya mau kasih tahu, ternyata dengan elektabilitas Jokowi yang 48%, apabila lawan Prabowo di angka 20% misalnya, apabila dipasangkan dengan beberapa calon, misalkan Jokowi berpasangan dengan AHY, berpasangan dengan Gatot, itu sebenarnya angka Jokowi itu turun loh, bukan tambah menguat. Mengapa? Nah, justru kita menginginkan bahwa Jokowi ini berpasangan dengan si B, si C, dan si D, bisa itu naik. Suaranya bisa naik sehingga membantu peningkatan dan tidak ada nama yang dan tidak ada satupun untuk saat ini yang bisa menaikkan elektabilitas Jokowi atau membantu menaikkan elektabilitas kecuali Prabowo. Makanya salah satu kita coba lihat antara simulasi Jokowi AHY, Jokowi Gatot, Jokowi dan nama-nama yang lain dibandingkan Jokowi dengan Prabowo, angkanya bisa tembus di angka 49, 50 bahkan di atas 50%. Artinya kalau Jokowi berpasangan dengan Prabowo, artinya Prabowo bisa menambah elektabilitasnya Jokowi. Nah, salah satu faktor jadi hanya Prabowo yang mampu menaikkan yang bisa membantu menaikkan elektabilitas. Maka kita katakan kalau seandainya Jokowi bergabung dengan Prabowo, maka pertarungan itu selesai di awal. Nah, di sisi lain kita juga melihat memang popularitas dari calon-calon wakil presiden yang kita sebutkan tadi dari Gatot, AHY dan nama-nama lain sebagainya, itu memang popularitasnya di bawah 80% semua. Jadi dalam waktu yang singkat untuk menaikkan elektabilitas juga bukan hal yang mudah, apalagi beberapa calon yang notabene tidak memiliki panggung politik yang seperti dimiliki oleh Anies Baswedan sebagai gubernur DKI misalnya, seperti itu. Kalau berpasangan kembali dengan JK? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Angkanya belum tahu? Kalau berpasangan dengan JK kembali, itu kan tergantung dari MK apakah memungkinkan untuk bisa kembali, misalkan JK untuk menjadi wakil presiden apakah enggak, itu tergantung dari keputusan MK-nya seperti apa, apakah bisa atau enggak. Karena JK kan sudah 2 kali menjadi wakil presiden, bisa jadi dia akan maju menjadi presiden, bisa jadi. Makanya kita coba tes juga simulasi bahwa JK maju sendiri atau JK mendorong calon yang lain misalnya begitu, misalnya Anies misalnya. Oke, baik. Pak Syarif, salah satu yang selalu menjadi masukan mengenai kelemahan dari sosok AHY adalah kurangnya pengalaman dalam mengatur pemerintahan. Apa yang dilakukan Demokrat kemudian untuk bisa menutupi kelemahan ini ketika nanti misalnya mau maju menjadi capres atau cawapres? Ya, pertama AHY ini kan juga sudah sedikit banyaknya sudah berpengalaman di dalam membawa kontingen-kontingen ke luar negeri dan sebagainya, dan juga sudah banyak diminta oleh pengamat-pengamat luar negeri dalam memberikan pemaparan tentang bagaimana pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Tetapi tidak pernah benar-benar menjabat dalam posisi pemerintahan. Nah, sekarang ini AHY sedang melakukan adaptasi ya, bagaimana dalam melakukan suatu manajemen pemerintahan, karena sebenarnya yang dibutuhkan itu kan manajemen pemerintahan. Jadi kami percaya dengan kemampuan pendidikan yang dimiliki oleh sosok AHY, maka manajemen pemerintahan itu sangat mudah bagi beliau untuk melakukannya, karena tentunya orang kan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi saat ini sedang belajar, Pak. Jadi ini beliau sedang betul-betul dalam proses pertama berkomunikasi kepada masyarakat dan sekaligus mematangkan diri, mempersiapkan diri untuk mudah-mudahan diberikan amanah oleh masyarakat. Jadi menurut hemat kami, beliau adalah termasuk salah satu yang paling cepat beradaptasi untuk lingkungan yang baru. Jadi dan dapat kita lihat dalam elektabilitas yang sekarang muncul, ya hanya dalam kurun waktu tidak hanya beberapa bulan sudah naik ya, dan mengungguli cawapres yang lain.
yang notabene sudah tahunan melakukan sosialisasi. Ini berarti bahwa masyarakat sudah betul-betul dengan jeli dapat menilai bahwa sebenarnya kemampuan AHY itu sebenarnya sangat bisa diandalkan untuk memimpin pemerintahan. Apalagi dalam setiap kesempatan seperti saya sampaikan tadi, di dalam setiap kesempatan dia bertatap muka dengan masyarakat, apakah itu forum yang resmi atau tidak resmi, beliau selalu memaparkan visinya tentang bagaimana membawa bangsa ini sampai dengan tahun 2024. Baik, Pak Syarif, tapi kalau boleh tahu, jadi sekarang ini kegiatan AHY untuk mempersiapkan diri adalah keliling Indonesia bertemu dengan masyarakat. Selain itu, selain yang di Yudhoyono Institute, ada kegiatan lain tidak, Pak? Insya Allah, beliau akan memimpin salah satu dalam satu organisasi, dia akan di Partai Demokrat ya, akan menjadi tim pemenangan pemilu. Dia sebagai ketua tim pemenangan bersama ya, kan ini untuk pemilihan legislatif atau? Ini semua, apakah presiden, apakah legislatif, karena kan banyak tim-tim, ada tim di luar Partai Demokrat, ada tim dari AHY, kemudian ada tim pemenangan dari Partai Demokrat, dan ini semuanya akan dirampung, consolidated dalam suatu tim yang sifatnya sangat besar dan betul-betul komprehensif sekali, dan itu insya Allah akan dipimpin oleh AHY. Nah, mudah-mudahan dengan itu beliau akan semakin siap di dalam mempersiapkan diri bagaimana untuk menjadi pemimpin yang amanah ke depan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas juga mengenai tadi yang belum sempat dibahas, potensi 3 poros akan seperti apa nanti formulasinya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk, kami akan kembali usai jeda berikut.